Halo adik semua, berjumpa lagi dengan channel I Love Math. Hari ini kita akan membahas materi tentang kelipatan dan faktor. Apa sih itu kelipatan? Apakah itu faktor? Kita akan membahasnya hari ini. Oke, kelipatan itu adalah menjumlahkan suatu bilangan dengan bilangan sebelumnya. Contoh, kelipatan 3 berarti 3 ditambah dengan 3 ditambah dengan 3 dan seterusnya. Kelipatan 5 ditambah dengan 5 ditambah dengan 5 dan seterusnya. Kelipatan. Jadi menjumlahkan suatu bilangan dari bilangan sebelumnya dengan bilangan yang sama ya. Oke, kita ambil contoh ya. Contoh kelipatan 7 misalnya ya. Berarti dari angka 7 kemudian kita tambah dengan 7 berarti 14 tambah dengan 7 21 tambah dengan 7 28 dan seterusnya. Dengan kata lain, kelipatan itu adalah hasil perkalian dari suatu angka, yaitu 7 kali 1 7, 7 kali 2 14 dan seterusnya. Oke, kemudian contoh yang kedua, misalnya tulislah kelipatan 6 yang kurang dari 30 misalnya ya. Berarti kita tulis dulu kelipatan 6. Kelipatan 6. Berarti dari 6 kemudian 12 18 24 ditambah 6 lagi 30 ditambah 6 36 dan seterusnya. Nah, ini kelipatan 6. Ternyata soalnya adalah kelipatan 6 yang kurang dari 30. Berarti di bawah 30. Jadi kelipatan 6 yang kurang dari 30 adalah berarti 6, 12, 18, dan 24. 30 nggak ikut karena di bawah 30. Oke, itulah tentang kelipatan. Nah, yang kedua adalah faktor. Faktor itu apa sih? Jadi faktor itu diperoleh dengan membagi atau diperoleh dengan cara mencari hasil perkalian dari suatu bilangan. Contoh faktor ya. Contoh faktor dari 24 misalnya. Faktor dari 24. Jadi kita buat dulu tabelnya ya, biar lebih gampang ya. Oke, 24 kita cari perkalian yang hasilnya 24. Kita mulai dari angka paling kecil, 1 misalnya. 1 kali berapa hasilnya 24? Berarti 1 kali 24 ya. 24. 1 24. Ya kan? Bisa nggak 2? Coba kita tes. Berarti 24 dibagi 2. Bisa ya? Hasilnya 12. 2 kali 12. 3 bisa nggak? Kita bagi. 24 bagi 3 ternyata bisa. Hasilnya 8. 3 kali 8. Oke. Kalau 4 bisa nggak? Oke, 24 bagi 4. Ternyata ada. 6. 4 kali 6. Kemudian 5. 5 bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Nggak habis membagi 24. 6 bisa nggak? Bisa. 6 kali 4. 7 nggak bisa. 8 bisa. Ternyata 8 kali 3. 9 nggak bisa. 10 nggak bisa karena nggak habis. 11 nggak bisa. 12. 12 kali 2. Di atas 12 nggak ada lagi kecuali 24 ya. Nah, 24. Faktor dari 24 adalah yang ini. 1 2 3 4 6 8 12 dan 24. Jadi kira-kira mencari faktor seperti itu. Oke, itulah tentang faktor dari suatu bilangan. Sekarang kita akan membahas yang ketiga tentang bilangan prima. Oke, bilangan prima itu adalah bilangan yang lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Jadi kita mulai. Berarti bilangan yang lebih dari 1, 2 ya. 2. Coba kita faktorkan dulu 2.
faktor dari 2 ya. Nah, kira-kira faktor dari 2 kita mulai dari 1, berarti 1 kali 2. Kemudian 2 kali 1. Dan tidak ada lagi faktor yang lain. Hanya 2. Hanya 2 faktor. Yaitu 1 dan 2. Inilah faktor dia. Berarti 2 termasuk bilangan prima. Kita cari dulu faktor 3. Ya. Berarti kita mulai dari bilangan terkecil. 1 kali 3. Habis 3 bisa nggak 2? Ternyata nggak bisa. 2 nggak habis membagi 3 ya. Langsung 3. 3 kali 1. Hanya 2 faktor. Berarti 3 adalah bilangan prima. Coba bilangan 4. Faktor dari 4. Ya. Faktor dari 4 berarti kita mulai dari bilangan 1. 1 berarti 1 kali 4. 2 bisa enggak? 2. Coba ya. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 2. 3 bisa enggak? Ternyata 3 enggak bisa. Karena tidak habis membagi. 4 bisa enggak? Bisa. 4 kali 1. Ternyata dia memiliki faktor lebih dari 2. Karena dia memiliki faktor lebih dari 2, berarti bilangan 4 bukan bilangan prima. Demikian seterusnya untuk menguji apakah suatu bilangan itu adalah bilangan prima. Oke? Itu aja. Oke, itulah untuk bilangan prima. Sekarang kita akan membahas selanjutnya kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Berarti kalau dia bilang persekutuan, ada lebih dari satu bilangan, ya kan? Nah, yang pertama, kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang diperoleh dari dua bilangan yang sama. Kelipatan yang sama dari dua bilangan. Contoh ya. Kelipatan persekutuan dari, berarti harus lebih dari satu bilangan. Dari 4 dan 5. Oke, kelipatan persekutuan dari 4 dan 5. Tentu saja kita harus mencari dulu kelipatan 4, kita mencari dulu kelipatan 5. Karena awalnya tadi kita udah belajar kelipatan, maka seperti itu caranya ya. Kelipatan 4. Kelipatan itu saya singkat jadi K ya. Kelipatan 4 berarti hasil perkalian 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Tahu kan ini dari mana tadi? 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12, semua ditambah 4. Oke? Kelipatan bilangan 5. Oke, kelipatan bilangan 5 berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan seterusnya. Ini kita buat aja sampai 40 ya. 32, 36, 40, 44, dan seterusnya. Masih banyak lagi kelipatan 4. Nah, berarti kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama antara bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua. Berarti kita cari antara kelipatan bilangan 4 dan kelipatan bilangan yang kelima. Yang sama adalah 20 ya, kita bulati tanda ya, 20. Kemudian berapa lagi yang sama? 40. Kemungkinan ada lagi nggak yang sama? Ada lagi kalau ini kita lanjutkan sampai terus-menerus. Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah 20, 40, dan seterusnya. Masih ada lagi ya. Oke. Sekarang kita akan bahas bagian yang kedua tentang faktor persekutuan itu seperti apa. Oke, faktor persekutuan.
Jadi kalau kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan dari dua bilangan yang sama. Kalau faktor persekutuan sama juga, faktor dari dua bilangan yang sama ya. Bukan bilangannya yang sama, tapi faktornya gitu ya. Oke, misalnya carilah faktor dari faktor persekutuan dari 18 dan 24 misalnya ya. Berarti kita cari dulu faktor 18, kita cari dulu faktor 24. Oke, faktor 18. Kita cari dulu ya, faktor 18. Kita pakai tabel tadi. Faktor 18. Oke. Berarti kita mulai dari angka 1. 1 berarti 1 kali berapa yang 18? 1 kali 18. Bisa ke angka 2. Coba 2 kali berapa yang hasilnya 18 ya? Ternyata ada 2 kali 9. 3 bisa nggak ya? Coba 3 kali berapa yang hasilnya 18? Ternyata ada 3 kali 6. 4 ada nggak? Ternyata 4 kali berapapun hasilnya nggak ada 18. Berarti nggak ada. 5 ada nggak ya? Coba 5. Nggak ada juga. 6 ada nggak? Ada. 6 kali 3. 7 nggak ada juga. 8 nggak ada. 9 ada. 9 kali 2. Setelah itu ada nggak 10? 10 nggak ada. 11 nggak ada. Dan seterusnya sampai 18. 18 baru ada. 18 kali 1. Berarti faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sekarang kita cari faktor dari 24. Sama ya. Kita cari menggunakan tabel. Nah, coba 1. 1 berarti 1 kali berapa 24? 1 kali 24. 2 ada enggak? Ternyata ada. 2 kali 12. 3 ada enggak? 3 ada. 3 kali berapa yang hasilnya 24 adalah 8. 4 ada enggak? Ada. 4 kali 6. 5 ada enggak? Enggak ada. 5 kali berapapun hasilnya enggak ada 24. Berarti lewat. 6 ada? 6 ada. 6 kali 4. Kemudian 8. 8 kali 3. Karena 7 enggak ada ya. 9 enggak ada. 10 enggak ada. 12 kali 2. Kemudian 24 kali 1. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, sekarang kita akan mencari faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah, berarti ini 1, sama kan? 2, 3, berapa lagi? 6. Kemudian berapa lagi? 9, 18 nggak ada. Jadi faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Oke, baik, itu seputar tentang faktor persekutuan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Oke, yang pertama, kelipatan persekutuan terkecil atau sering disebut dengan KPK. KPK ya. Nah, berarti kalau kelipatan persekutuan terkecil, kita cari dulu kelipatan persekutuannya, kemudian kita cari yang paling kecil. Oke, contoh, carilah KPK dari 4 dan 6 misalnya. Ya, berarti kita cari dulu kelipatan 4. Kita cari kelipatan 6, kemudian kita cari kelipatan persekutuannya, kemudian kita cari kelipatan persekutuan yang paling kecilnya. Oke, kelipatan dari 4 berarti 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Dan masih banyak lagi sebenarnya.
kelipatan dari 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita cari kelipatan persekutuan, berarti yang sama. Oke, berarti 12 ya, yang sama ya. Kemudian 24. Kemudian 36. Kemudian sebenarnya ada lagi kalau kita cari sampai seterusnya. Berarti kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Nah, berarti kelipatan persekutuan terkecil itu adalah kelipatan persekutuan ini yang paling kecil. Berarti yang paling kecil adalah 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Itu tentang KPK. Nah, bagaimana dengan faktor persekutuan terbesar? Berarti hampir sama dengan kelipatan persekutuan terkecil ya. Kita cari dulu kelipatan persekutuan dari dua bilangan itu, kemudian kita cari yang paling besar. Oke, contoh. Carilah, ini disingkat FPB ya, FPB. Jangan sampai salah. Faktor persekutuan terbesar. Carilah FPB dari 8 dan 12 misalnya ya. Oke, faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12. Kita cari dulu faktor dari 8. Itu 1 kali 8 ya. Kemudian 2 kali berapa ya hasilnya 8 ya? 2 kali 4. 3 bisa nggak? 3 kali berapa yang hasilnya 8? Ternyata nggak bisa. 4 ada. 4 kali 2. Ya, 4 kali 2 dan 8 kali 1. Maka faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Oke, bagaimana faktor dari 12? Berarti 1 ya. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, 4 bisa, 4 kali 3, 6 kali 2, sama 12 kali 1. Oke. Cara mencari faktornya sama kayak yang tadi ya. Kita cari pengalinya. Berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, berarti faktor persekutuannya yang sama. 1 ada. 2 juga ada. 3 nggak ada yang sama. 4. Masih ada nggak yang sama? Nggak ada. Berarti faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Sedangkan faktor persekutuan terbesar adalah, berarti dari faktor persekutuan ini yang paling besar. Berarti di antara angka 1, 2, dan 4 yang paling besar adalah 4. Sehingga diperoleh faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12 adalah tentang faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang kita akan membahas KPK dan FPB di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana? Oke. Ada satu contoh, Ari dan Fadli gemar membaca buku di perpustakaan di sekolah. Jadi Ari membaca buku itu 3 kali seminggu, sedangkan Fadli membaca buku 5 kali seminggu. Jika hari ini mereka bersama-sama membaca buku, berapa hari lagi kah mereka akan bersama-sama membaca buku kembali? Gitu ya pertanyaannya. Nah, kalau untuk soal seperti ini, maka kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan KPK ya. Jadi kalau misalnya ada menanyakan berapa hari lagi atau tanggal berapa gitu ya, bersama-sama kembali, itu penyelesaiannya adalah tentang KPK. Nah, berarti kita akan mencari KPK dari 3 dan 5. Oke. KPK dari 3 dan 5. Kita sudah tahu tadi, untuk mencari KPK,
kita harus terlebih dahulu mencari kelipatan persekutuan dari dua bilangan tersebut. Oke, kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30, dan seterusnya. Kelipatan dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Oke, berarti kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah berarti yang sama, 15, kemudian ada 30. Masih ada lagi kalau misalnya kita cari seterusnya. Berarti 15 dan 30 dan seterusnya. Nah, berarti KPK kelipatan persekutuan yang paling kecil adalah kelipatan persekutuan ini yang paling kecil, berarti 15. Jadi jawabannya adalah mereka akan bersama-sama kembali membaca buku 15 hari lagi. Oke, itulah penerapan tentang KPK di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh kedua tentang FTB. Jadi Pak Budi mempunyai 24 karung beras dan 18 kg minyak yang akan dibagikan kepada anak-anak di panti asuhan. Nah, ternyata beras dan minyak tersebut harus dibuat di dalam beberapa kantong plastik, gitu ya. Dan isi setiap kantong plastik itu harus sama. Nah, kira-kira berapa kantong plastikkah yang dibutuhkan oleh Pak Budi? Pertanyaan ini akan dijawab dengan menggunakan konsep FTB ya. Berarti kita akan mencari FTB dari 24 dan 18. Berarti kita cari dulu faktor dari 24, faktor dari 18 berapa. Kemudian kita akan cari nanti. Oke, faktor 24 ya. Berarti kita mulai dari 1 ya. 1 kali berapa? 24. 4. 2 kali berapa? 24. 2 kali 12. 3 bisa? 3 kali 8. Kemudian 4 kali 6. 6 kali 4. 8 kali 3. 12 kali 2. Terakhir 24 kali 1. Itulah faktor dari 4 ya. Faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 4. Oke, faktor dari 18 yaitu 1 kali 18. 2 kali berapa 18? 2 kali 9. 3 bisa nggak? 3 kali 6. 4 ternyata nggak bisa, 5 juga nggak bisa. 6 kali 3. Kemudian 9 kali 2. Terakhir 18 kali 1. Oke, berarti faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 16. Nah, faktor persekutuannya berarti yang sama. 1, kemudian 2, kemudian ada 3, ada 6. Berarti faktor persekutuan dari 24 dan 18 adalah 1, 2, 3, 6. Berarti yang paling besar FTB, faktor persekutuan terbesar adalah dari angka 1, 2, 3, dan 6. Yang terbesar adalah 6. Jadi banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan oleh Pak Budi adalah 6 kantong plastik. Baiklah adik-adik semua, sampai di sini pembahasan kita tentang kelipatan dan faktor dari suatu bilangan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Bye!